menyusun hasil pembahasan pada artikel jurnal. Jadi yang lalu mereka sudah membahas tentang pendahuluan, metode, sudah, dan kemudian ini hasil dan pembahasan. Jadi mereka nanti akhirnya bisa menyusun artikel ilmiah pada jurnal. Sore semuanya. Sore Pak. Terima kasih telah masih semangat ya. Sore ya. Siapa yang udah hadir hari ini? Ananda dan Nova. Ananda dan Nova ya. Oke, dua ya hadir ya. Oke baik. Untuk kegiatan kali ini kita akan membahas karya ilmiah lagi, tapi topiknya tentang pembahasan. Nah sebelum ke situ, untuk menambah semangat kita di sore hari ini, mungkin ada sedikit video kartun ya, mengingatkan masa kecil kita. Dalam melihat video memiliki hikmah, bisa mengambil hikmah dari masing-masing ini. Nah, sama halnya dengan setiap artikel. Jadi setiap artikel itu juga bisa kita ambil bagaimana menampilkan datanya supaya orang lain bisa mengambil hikmah dari artikel yang kita tulis. Nah, sebelum Anda menganalisis dan menyusun sebuah artikel, kalian silakan membentuk kelompok. Oke, jadi silakan bentuk menjadi 3 kelompok saja. Oke, silakan bentuk kelompoknya. Suka ini Kak, yang metode pembelajaran kan menggunakan ADI analisis listening supaya untuk pemainnya evaluation ini sebagai catatan. Ada lagi metode pembelajaran ADI biologi SMA ini Kak. Sudah dapat rumusan masalahnya? Sudah dapat rumusan masalahnya? Sudah sesuai dengan hasil pembahasannya? Sudah ya? Oke. Dan gimana? Sudah dapat rumusan masalahnya? Sudah? Pembahasannya sudah sesuai? Sudah. Belum. Jadi rumusan masalahnya belum dapat? Iya. Rumusan masalah belum dapat? Belum dapat. Tapi kalau disamakan dengan abstrak, sudah terstruktur sama. Sudah dapat. Iya. Jadi jawabannya belum terjawab, rumusan masalah dengan hasil pembahasannya belum sesuai atau sudah? Belum ketemu Pak. Belum ketemu. Iya. Sumber belajar pelajaran pembelajaran biologi berbasis eksplorasi tumbuhan obat masyarakat Desa Kalibaru Kulon Banyuwangi. Di sini kami mendapatkan rumusan masalahnya itu bagaimana eksplorasi tumbuhan obat masyarakat lokal di Desa Kalibaru Kulon Banyuwangi dapat dijadikan sumber belajar dalam pembelajaran biologi di SMA.
Yang kedua, bagaimana cara mengembangkan majalah pembelajaran biologi berbasis eksplorasi tumbuhan obat masyarakat di Desa Kalibaru, Kulon, Banyuwangi. Yang terakhir, bagaimana cara mengevaluasi keefektifan penggunaan majalah pembelajaran biologi berbasis eksplorasi tumbuhan obat masyarakat Desa Kalibaru, Kulon, Banyuwangi dalam meningkatkan hasil belajar siswa di SMA. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian pengembangan dengan mengacu pada model ADDIE, Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan majalah pembelajaran biologi berbasis eksplorasi tumbuhan obat masyarakat Desa Kalibaru, Kulon, Banyuwangi yang valid dan efektif sebagai sumber belajar di SMA. Terima kasih. Oke, jadi sudah sesuai, sudah ketemu. Secara singkat, masalahnya apa? Secara singkat, masalah yang diangkat apa? Satu saja. Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Meningkatkan hasil belajar siswa. Oke. Nah, terus mengembangkan majalah pembelajaran biologi jadi melalui pengembangan majalah biologi dan menggunakan metode analisis ya, ADDIE. dengan tujuan hasil belajar yang meningkat. Ya, Pak. Nah, kemudian pembahasannya apa di situ? Apakah ada yang dibahas tentang hasil belajar? Ada, Pak. Ada. Hasilnya bagaimana meningkat? Meningkat. Oke, berarti bentuk kesesuaian adalah hasil dan pembahasannya sudah menjawab dari rumusan masalahnya. Oke, sudah. Kami yaitu pengembangan bahan ajar IPA terpadu tipe konektif pada materi pencemaran lingkungan berbasis pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di sini rumusan masalahnya kami hanya menemukan satu, Pak. Yang pertama itu bagaimana mengetahui langkah pengembangan bahan ajar IPA terpadu tipe konektif berbasis pembelajaran berdiferensiasi, dan untuk mengetahui kelayakan bahan ajar IPA terpadu tipe konektif berbasis pembelajaran berdiferensiasi dengan model 4D. Kemudian jenis metode penelitiannya itu penelitian pengembangan, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan produk tertentu atau menyempurnakan produk yang telah ada. Kemudian pada pembahasannya sudah sesuai dengan rumusan masalahnya, karena di rumusan masalahnya kan disebutkan langkah pengembangan bahan ajar. Kemudian di pembahasannya disebutkan lagi penjelasan dari langkah-langkah untuk pengembangan bahan ajar IPA terpadu tersebut. Oke, jadi sudah terjawab rumusan masalahnya. Jadi rumusan masalahnya apa tadi? Secara singkatnya? Bagaimana langkah pengembangan pembelajaran bahan ajar IPA terpadu? Oke, langkah-langkah bahannya, bahan ajarnya, kemudian di hasil pembahasannya, lebih dijelaskan. prosesnya dijelaskan. Jadi akhirnya di situ berarti mengembangkan bahan ajar. Berarti produknya adalah bahan ajar. Jadi di sini untuk jurnalnya yaitu inventarisasi pemanfaatan tumbuhan dan relevansinya sebagai sumber pembelajaran pedagogik berbasis kearifan lokal. Untuk rumusan masalah yang di sini rumusan masalahnya tersirat. Jadi saya ubah jadi bisa didapat yaitu bagaimana relevansi hasil inventarisasi sebuah kerangka desain pembelajaran pedagogik berbasis kearifan lokal. Untuk pembahasannya di sini sudah sesuai, ada dua subbab. Bab pertama yaitu inventarisasi pemanfaatan tumbuhan oleh masyarakat lokal. Untuk yang subbab kedua yaitu relevansi pemanfaatan tumbuhan oleh masyarakat sebagai sumber pembelajaran pedagogik berbasis kearifan lokal, seperti itu. Jadi sudah terjawab. Sudah terjawab masalahnya. Oke, baik. Nah, silahkan kalian sampaikan kira-kira kendala apa yang Anda hadapi saat menganalisis hasil dan pembahasan, dan adakah tips yang bisa kalian berikan kepada rekan-rekan dalam menyusun hasil dan pembahasan? Silakan dari sini dulu. Kendalanya karena beberapa ini tadi rumusan masalahnya tersirat, jadi mencarinya sedikit susah. Lalu untuk tipsnya bisa dilihat di bagian abstrak, kemudian di bagian atas sebelum tujuan. Jadi benar-benar kalimat sebelum ada kalimat tujuan. Di kalimat seperti itu biasanya itu rumusan masalahnya di situ. Kemudian untuk mencari hasil dan pembahasan di subbab-subbabnya biasanya itu ada entah dicetak tebal atau dicetak miring atau ada poin A bla bla bla, B bla bla bla, seperti itu. Itu untuk subbab-subbab. Oke, baik. Kendalanya Pak dalam kesulitan merumuskan pertanyaan yang spesifik dan tepat. Pertanyaan secara spesifik dan tepat. Oke, kemudian Kalau tipsnya mungkin kami
kemudian bisa dilihat dari abstraknya, kemudian di bagian pendahuluannya juga. Oke, berarti judul tadi penting ya. Oke, selanjutnya. Kendala yang dihadapi kami ini Pak, sulit menemukan hasil dari garam pembahasan karena agak sulit mengerti tentang abstrak karena agak lain bahasa di sini dengan di pembahasan dari abstrak dan pembahasan. Abstrak dan pembahasan agak berbeda. Kemudian tipsnya ya kami baca kembali pada pembahasan ternyata nyambung ke abstrak. Oke, baik, terima kasih. Nah, kita fokus pada hasil dan pembahasan sekarang. Nah, hasil dan pembahasan itu akan menjawab dari rumusan masalah yang ada di pendahuluan. Nah, pemanfaatannya, pengelolaan limbahnya, dampaknya bagi lingkungannya. Oke, nah itu yang ditampilkan ya. Nah, kalian yang mau ditampilkan di hasil dan pembahasan apa? Tapi topiknya dulu, apa topiknya? Keaktifan siswa dalam pembelajaran IPA berdasarkan gaya belajar. Oke. Terus yang mau ditampilkan apa nih hasil dan pembahasannya? Tadi ke efektifan. Keaktifan siswa dalam pembelajaran IPA Berdasarkan gaya belajar. Nah, berarti gaya belajarnya yang ditampilkan, yang dicari. Gaya belajar itu kan ada 3. Ya, ada gaya belajar apa? Visual, auditioning. Nah, kalau ada gaya belajar yang lain silakan tampilkan gaya belajar yang lain. Oke, nah kalian pengaruh model pembelajaran PBL pada materi pesawat sederhana terhadap pemahaman konsep siswa SMP. Nah, hasil pembahasannya rencananya Jadi nanti pembahasan tentang PBL-nya terlebih dahulu, kemudian materi pesawat sederhana, baru ke ini hasil dari penerapan modelnya itu Pak. Jadi mulai dari data nilai dan lain-lain. Oke, baik. Oke, nah, jadi silakan Anda lanjutkan menyusun hasil dan pembelajaran dalam waktu 30 menit dari sekarang. Silakan. Jadi tipsnya adalah dalam hasil dan pembahasan yang pasti harus menjawab rumusan masalahnya. Kemudian tampilan datanya harus semenarik mungkin. Oke, tampilan datanya. Jadi data itu kan dari hasil ya. Data itu kan temuan-temuan yang akan Anda angkat di hasil. Nah, tampilkan data itu semenarik mungkin, bisa diagram, bisa bentuk grafik, bisa tabel, bisa gambar. Nah, itu adalah bentuk-bentuk penampilannya pada hasil dan kemudian Anda bahas sesuai dengan temuan-temuan yang ada, Anda kaitkan dengan penelitian-penelitian yang relevan dan update. Oke? Nah, mungkin itu tips dari saya untuk hasil dan pembahasan. Silakan Anda gali lebih lanjut untuk hasil dan pembahasan supaya Anda lebih menemukan lagi tips-tips yang bisa diberikan ke rekan-rekan. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Selamat sore. Sore Pak. Secara keseluruhan proses pembelajarannya itu tadi udah pas ya, karena udah ada langsung bukti ya, jadi langsung kontekstual, dikasih contoh ke mereka menganalisis. Cuma tadi di awal itu pertanyaan pemantiknya itu kurang pas gitu. Jadi mereka itu kan langsung menjawab ini video tadi. Nah, dari situ kan kita bisa melihat cara berpikir kritis mereka itu seperti apa dari video tadi sebelum mereka melihat proses pembelajarannya sudah sangat baik, artinya sudah di awal itu kan sesuai dengan inilah ya yang sudah merencanakan lesson plan ini. Saya pikir sudah baik, tetapi sih dan akan lebih baik lagi gitu ya, dan akan lebih baik lagi ketika mahasiswa tadi dikasih kesempatan untuk menyampaikan hasil dari kelompoknya, itu dikasih pembanding gitu. Artinya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ikut menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 1 gitu. Kalian telah meluangkan waktunya. Selamat sore.